Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi tahun 2025 pada tumbuhan anggrek dengan spesies Cattleya labiata familia Orchidaceae. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Puspita dengan NPM S1J024075, dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, yang pertama yakni morfologi akar, menjelaskan fungsi masing-masing bagian akar. Leher akar atau pangkal akar berfungsi untuk menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Kemudian serabut akar berfungsi untuk membuat tanaman menjadi kokoh. Rambut akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menstabilkan tanaman. Tudung akar berfungsi melindungi ujung akar dan meristem apikal saat menembus tanah. Ujung akar memiliki fungsi untuk melindungi akar dari kerusakan mekanisme saat menembus tanah. Selanjutnya yaitu menentukan sistem perakarannya. Sistem akar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar. Bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut. Menentukan sifat dan tugas khusus akar. Akar udara atau akar gantung, radix aerus, akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Bergantung pada tingginya tempat permukaan keluarnya, akar gantung dapat amat panjang sampai 30 meter. Selama masih menggantung, akar ini hanya dapat menolong menyerap air dan zat dari udara, dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air atau udara yang disebut filamen. Tetapi setelah mencapai tanah, bagian yang termasuk tanah lalu berkelakuan seperti akar, biasa menyerap air dan zat makanan dari tanah. Bagian yang di atas tanah seringkali berubah menjadi batang. Selanjutnya yakni morfologi batang. Batang mempunyai fungsi secara umum yaitu menopang bagian tumbuh yang berada di atas tanah seperti daun, bunga, dan buah. Kemudian mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Mengangkut gula dari daun ke seluruh tumbuhan, menyimpan makanan, air, dan nutrisi. Memberikan titik perlekatan bagi bagian-bagian tanaman, memungkinkan tanaman mengakses sinar matahari untuk fotosintesis. Tumbuhan jelas berbatang atau tidak. Cattleya labiata merupakan tumbuhan jelas berbatang. Secara umum, tanaman Cattleya labiata mempunyai pseudobulb yang menunjukkan bahwa ia memiliki struktur batang yang jelas dalam morfologinya. Menentukan bentuk batang Cattleya labiata. Cattleya labiata mempunyai bentuk batang yang bulat atau terus. Bahan berbatang apa Cattleya labiata termasuk batang basah atau herbaceous, yaitu batang yang lunak dan berair. Kemudian menentukan percabangan batang. Percabangan batang pada Cattleya labiata termasuk dalam percabangan simpodial. Batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Menentukan sifat cabang. Tanaman Cattleya labiata memiliki sifat cabang sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang demikian ini tidak perlu dihasilkan bunga, oleh sebab itu sering pula disebut cabang mandul. Arah tumbuh cabang pada Cattleya labiata, yaitu condong ke atas jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Daun lengkap atau tidak lengkap. Daun Cattleya labiata bukan daun lengkap karena daun hanya terdiri atas upih dan helaian saja, yang demikian disebut dengan daun berupih atau daun berpelepah. Mempunyai vagina atau upih. Daun Cattleya labiata mempunyai vagina atau upih. Hal tersebut dikarenakan Cattleya labiata tergolong dalam tumbuhan yang berbiji tunggal. Mempunyai tangkai atau tidak. Daun Cattleya labiata tidak mempunyai tangkai. Hal tersebut dikarenakan daun Cattleya labiata merupakan daun berupih yang terdiri dari upih dan helaian saja. Bentuk daun Cattleya labiata yaitu berbentuk bangun pita. Ujung daun Cattleya labiata berbentuk tumpul dan pangkal Cattleya labiata yaitu meruncing. Tepi daun Cattleya labiata yakni rata. Permukaan daun Cattleya labiata terlihat berselaput lilin atau proinosus. Daun tunggal atau daun majemuk. Daun Cattleya labiata dapat dikategorikan sebagai daun tunggal karena hanya memiliki satu helaian saja atau lamina pada setiap tangkai atau petiolus. Selanjutnya yakni morfologi bunga. Bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga Cattleya labiata termasuk bunga lengkap. Hal tersebut dikarenakan bunga Cattleya labiata mempunyai stamen, pistilum, calyx, dan corolla. Bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Bunga Cattleya labiata termasuk bunga sempurna karena mempunyai stamen dan pistilum. Bunga Cattleya labiata termasuk dalam bunga tunggal. Bunga Cattleya labiata memiliki simetri bilateral.
Tumbuhan berumah satu, dua, atau poligam. Cattleya labiata termasuk bunga berumah dua atau dioikus. Jika bunga jantan dan bunga betina terpisah tempatnya, artinya ada individu yang hanya mendukung bunga jantan saja, dan ada individu yang mendukung bunga betina saja. Menentukan letak periantum pada reseptakulum. Pada anggrek Cattleya labiata, letak periantum, kelopak, dan mahkota bunga pada reseptakulum adalah epigyneus. Ini berarti periantum terletak di atas ovarium yang bersifat inferior. Morfologi buah. Buah sejati atau buah semu. Buah anggrek Cattleya labiata termasuk dalam kategori buah sejati karena berkembang dari ovarium yang telah dibuahi. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah. Bagian bunga Cattleya labiata yang ikut tumbuh membentuk buah adalah ovarium atau bakal buah. Ovarium yang telah dibuahi akan mengalami perubahan dan tumbuh menjadi buah. Pada Cattleya labiata, buah tersebut berbentuk kapsul. Buah tunggal, ganda, atau majemuk. Cattleya labiata tidak dapat diklasifikasikan sebagai buah tunggal, ganda, atau majemuk, seperti pada tanaman lain. Kapsul pada Cattleya labiata lebih mirip dengan struktur yang melindungi biji daripada buah yang biasa kita kenal. Menentukan jenis atau tipe buah-buahan. Cattleya labiata termasuk dalam kategori buah kapsul yang merupakan jenis buah majemuk. Buah kapsul ini berbeda dengan buah tunggal yang hanya memiliki satu ovala atau buah ganda yang terdiri dari dua ovarium. Buah Cattleya labiata berbelah 6 dan dihasilkan setelah proses penyerbukan oleh serangga. Setiap kapsul dapat menghasilkan ribuan biji. Dengan demikian, Cattleya labiata memiliki struktur buah yang khas dalam klasifikasi botani. Selanjutnya, morfologi biji. Karakter dari masing-masing bagian kulit biji. Yang pertama, testa. Ini adalah lapisan luar biji yang berfungsi sebagai pelindung. Pada Cattleya labiata cenderung tipis dan keras, memberikan perlindungan terhadap kondisi lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu endosperm. Biji Cattleya labiata tidak mempunyai endosperm, yang berarti biji ini tidak memiliki cadangan makanan. Yang ketiga, embrio. Bagian ini merupakan struktur yang berkembang menjadi tanaman baru. Embrio pada Cattleya labiata relatif kecil dan sederhana. Kedudukan biji dalam buah anggrek Cattleya labiata. Yang pertama, ruang dalam buah. Biji terletak di dalam ruang kapsul yang terbagi menjadi 6 bagian. Setiap ruang dapat mengandung banyak biji yang berukuran sangat kecil dan tidak memiliki endosperm, sehingga biji memerlukan media dengan nutrisi untuk perkecambahan. Yang kedua, pemisahan saat matang. Ketika buah matang, kapsul akan pecah dan melepaskan biji-biji tersebut ke lingkungan sekitar yang memungkinkan penyebaran yang sangat luas. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada Cattleya labiata terdapat 3 organa metamorfa. Yang pertama, pseudobulb, kuncup, dan akar. Pseudobulb adalah bagian batang yang tebal berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi yang memungkinkan tanaman bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu. Kuncup dapat berkembang menjadi bunga atau daun baru, berfungsi dalam reproduksi pertumbuhan. Akar anggrek ini seringkali bersifat epifit yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari udara serta lingkungan sekitarnya. Organa aksesoria. Anggrek memiliki struktur tambahan seperti rambut atau lentisel yang berfungsi untuk membantu adaptasi dan pertumbuhan. Lentisel adalah pori-pori kecil yang terletak pada kulit batang tumbuhan, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dalam konteks anggrek, lentisel dapat ditemukan pada batang pohon inang yang menjadi tempat hidup bagi anggrek epifit. Yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat Cattleya labiata bagi tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Anggrek Cattleya labiata dapat ditingkatkan ketahanan terhadap penyakit layu yang disebabkan oleh jamur Fusarium excsporum melalui induksi asam salsilat dan mikoriza. Yang kedua, sebagai tanaman epifit, anggrek Cattleya labiata mendapat sinar matahari dengan tumbuh di tumbuhan lain tanpa merugikan inangnya. Manfaat Cattleya labiata bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai tanaman hias, anggrek Cattleya labiata dapat mempercantik ruangan atau taman. Yang kedua, memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai induk persilangan koleksi dan bunga potong. Yang ketiga yaitu perawatan bunga anggrek Cattleya labiata relatif mudah, hanya dibutuhkan penyiraman dan pemupukan rutin serta sirkulasi udara yang baik. Yang terakhir, yaitu beberapa jenis Cattleya labiata membutuhkan lama pencahayaan yang pendek untuk dapat berbunga.